Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Silakan yang di depan luruskan, yang di belakang juga luruskan ke belakang, ke samping. Baik, silakan pada ketua kelas untuk menyiapkan memimpin doa untuk belajar pada hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan mengambil absen Anda terlebih dahulu sebelum kita laksanakan proses pembelajaran. Silakan nanti yang tersebut namanya dibilang hadir dan angkat tangannya. Baik, Bapak cek. Yang pertama Ade, Rahma, Sinta. Ya, baik, alhamdulillah. Lalu kita lihat itu semuanya Anda hadir pada pembelajaran pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum itu Bapak ada kata motivasi untuk Anda sekalian yang mana bunyinya itu tidak ada lift menuju sukses, melainkan harus melalui tangga. Jadi apa maksud dari kata-kata tersebut? Bahwasanya untuk menuju sukses itu kita harus berproses. Maksud berprosesnya gini, yaitu contohnya ada tangga. Jadi kita sukses itu tidak langsung sukses, tetapi kita harus melalui proses terlebih dahulu. Yang mana dalam proses itu ada yang namanya capek, lelah. Artinya kan capek, lelah sama bosan, mungkin marah ataupun sebagainya. Jadi ketika kita melaksanakan proses tersebut, di dalam proses itu ada yang namanya capek, bosan, marah, kadang ini itu persoalan banyak. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses. Ketika kita melalui hal ini dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah sukses itu akan menjadi milik kita. Karena orang-orang yang sukses itu berasal dari ini semuanya. Jadi intinya di sini bahwasanya kita menuju sukses itu tidak langsung sukses saja, tetapi harus melalui proses. Seperti Anda sekalian sekarang, bahwasanya proses Anda itu yaitu sekolah, ada SD, SMP, SMA, dan di situ Anda menemukan ini semua. Maka Anda harus melaksanakan dengan ikhlas dan sabar. Baik, itu sedikit motivasi kepada Anda supaya Anda bisa lebih giat, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan hadis-hadis tentang kontrol diri, hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik. Nah, sebelum Bapak mulai menjelaskan, ada cerita bahwasanya seorang petani yang mana dia berteduh di bawah satu pohon, yang mana petani ini berpikir
Ketika dia berteduh di bawah pohon yang rindang, dia melihat di sampingnya ada pohon lampu yang tumbuh subur. Dia berpikir, dia berprasangka bahwa Allah ini tidak adil. Kenapa begitu? Dia merasa pohon yang rindang yang banyak daun yang besar, batangnya, buahnya kecil-kecil. Ini Allah nggak adil katanya. Masa ya yang batangnya besar, daunnya banyak, buahnya kecil-kecil. Tetapi dia lihat pohon lampu ini yang nggak ada batang, bahkan cuma akar menjalar dan daunnya pun besar-besar, tapi buahnya besar-besar. Ini nih Allah nggak adil katanya. Dia berprasangka bahwa Allah itu tidak adil. Dia berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ketika dia berprasangka begitu, jatuhlah buah pohon yang rindang tadi, yang buah kecil tadi ke hidung dari petani tersebut. Lalu ketika itu dia baru sadar, oh iya Allah memang adil katanya. Kenapa begitu? Coba pohon yang besar ini buahnya juga besar, pasti sudah pecah hidung saya. Jadi dapat kita ambil dari kisah tersebut bahwasanya setiap yang diciptakan Allah itu sudah ada ukurannya. Jadi kita haruslah berprasangka baik terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun musibah-musibah yang kita dapatkan. Itu di balik semua itu ada hikmahnya. Jadi kita harus berprasangka baik, dan juga dalam diri kita itu yang sejatinya kemarahan ataupun emosi yang mungkin timbul, kita harus bisa mengontrolnya. Jadi pada hari ini kita membahas hadis-hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik, yang mana pada hari ini yang Anda harus dapat memahami atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama membaca hadis berkaitan sangka baik. Yang kedua menerjemahkan hadis untuk diri dan sangka baik. Dan yang ketiga terakhir yaitu memahami kandungan hadis kontrol diri dan juga prasangka baik. Bahkan menurut catat untuk menurut kita pada hari ini. Nah, inilah yang akan kita capai pada proses pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk yang pertama, bagaimana yang tertulis di papan tulis, yaitu membaca hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik. Sini silakan buku paket yang Anda miliki digunakan nantinya untuk membaca yang telah ada dalam buku paket Anda. Ini Bapak ingin membacakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama hadis tentang kontrol diri dan hadis tentang kontrol diri. Yang mana di sini diterjemahkan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisurati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari. Yang mana dijelaskan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat yang menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menahan hawa nafsunya saat marah. Itu tentang hadis kontrol diri. Baik, yang kedua Bapak langsung bacakan hadis tentang prasangka baik. Di sini sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kontrol diri dan prasangka baik ini banyak, tapi sini untuk kontrol diri Bapak ambil satu dan hadis prasangka baik Bapak ambil dua. Karena dalam buku paket. Yang mana hadis prasangka baik yang pertama yaitu la yamutanna ahadukum illa wa huwa
sinu billahi dzon. Mana artinya janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 2477. Hadis yang kedua yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-dhanna fa inna dhanna akzabul hadits. Yang mana dijelaskan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkanlah darimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Jadi di sini kita dianjurkan untuk berprasangka baik dalam hadis ini. Hadis yang pertama yaitu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jadi jelas bahwasanya prasangka baik ini memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang hadis yang telah Bapak bacakan tadi. Nah, sekarang silakan pada Ananda Bapak minta satu persatu membacakan hadis kontrol diri. Yang pertama silakan Bapak mau dengar kepada Abi membacakan hadis tentang kontrol diri. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah bagus sekali bacaan dari saudara Ardi. Yang kedua silakan hadis tentang kontrol tentang prasangka baik pada saudari Rahmah yang membacakan. Ya, luar biasa, tidak kalah jauh bagusnya dari bacaan saudara Ardi tadi. Alhamdulillah pada anak bapak pada hari ini sudah membacakan hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik. Terima kasih. Kalau bapak lihat itu bacaan hadisnya itu sudah bagus untuk kita semuanya. Ya baik, selanjutnya yang kedua menerjemahkan. Ya, menerjemahkan yang mana sebagaimana yang langsung bapak terjemahkan hadisnya tadi, yaitu hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah kontrol diri. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam pergulatan, akan tetapi ia yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Jadi memang marah itu adalah suatu kondisi di mana kita meluapkan emosi kita. Nah, kita harus dianjurkan untuk berbuat atau menahan amarah kita ketika lagi sedang keadaan apapun. Nah, ketika marah itu semua diri kita tidak bisa kita kontrol. Bahkan apapun bisa kita lakukan ketika kita marah. Bahkan mengumpuli orang, menjahati orang ataupun hal segala macamnya bisa kita lakukan. Ketika diri kita tidak terkendali, maka itu akan membuat orang lain ataupun diri kita akan berbahaya ataupun melakukan kejahatan. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai mengontrol diri. Nah, itu terjemahan dari hadis kontrol diri. Selanjutnya yaitu hadis prasangka baik. Yang pertama, janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahwasanya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap berprasangka baik. Coba sekali lagi bacakan saudara Adi hadis tentang prasangka baik ini. Ya, baik, terima kasih Ardi. Silakan ansu artinya. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Dan Nanda. Nah, itu terkait dengan prasangka baik hadis yang pertama. Yang kedua yaitu gimana hadisnya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Karena sebenarnya prasangka itu adalah perkataan yang bohong. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menghilangkan prasangka buruk, baik itu kepada Allah, pada manusia, bahkan kepada diri kita sendiri.
Mungkin di dalam belajar kita mungkin saya nggak bisa, saya mungkin nggak akan sampai nilai segini. Itu harus kita hilangkan. Karena kenapa? Kita harus berprasangka baik kepada diri kita, pada orang lain dan juga terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan arti ataupun terjemahan dari hadis kontrol diri dan prasangka. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memahami kandungan dari hadis kontrol diri dan prasangka baik. Yang mana yang pertama hadis ataupun kandungan dari hadis kontrol diri yaitu orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi sesuai dengan arti hadis. Yang kedua yaitu orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah hawa nafsunya saat ia marah. Nah itu seperti yang Bapak jelaskan dan tadi juga penyampaian dari terjemahan hadis tadi. Selanjutnya untuk kandungan hadis prasangka baik yang mana yaitu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala merupakan ibadah hati yang mulia. Jadi memang kalau kita melaksanakan ataupun berprasangka baik kepada Allah, maka itu menjadikan kita sebagai ibadah dalam hati kita. Dan yaitu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh disertai dengan meninggalkan kewajiban dan tidak pula dengan melakukan kemaksiatan. Tentu di dalam hidup kita ini sudah ada perintah dan juga sudah ada larangan. Meskipun kita berprasangka baik, jika kita meninggalkan hal-hal yang demikian, maka itu juga tidak boleh. Ketika kita berprasangka baik, maka juga disertai dengan melakukan apa yang dikatakan Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu jauhilah kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka adalah prasangka jelek. Nah, memang prasangka yang kita lakukan kebanyakan itulah prasangka yang jelek. Jadi maka jauhkanlah prasangka tersebut. Lebih baik kita berprasangka baik kepada Allah, manusia dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu seron untuk berprasangka baik terhadap apapun, terutama kepada Allah, manusia dan makhluk lainnya, dan juga kepada diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu adalah perilaku yang harus dijauhi adalah ghibah atau mengunjing. Mengunjing itu sama juga dengan berprasangka. Mana tahu apa yang kita gunjingkan tidak sesuai dengan yang semestinya, maka kita harus menjauhkan hal-hal mengunjing. Bagaimana Nanda sejauh yang Bapak jelaskan? Ada yang ditanyakan terkait dengan hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik. Ya, pada saudari Anissa, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya baik, bagus sekali pertanyaan dari Ananda. Yang mana pertanyaannya yaitu kalau kita tidak berprasangka baik, bagaimana hukumnya? Ya tentu, kalau kita tidak berprasangka baik, otomatis itu sudah membuat diri kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan Allah saja menetapkan kita harus berprasangka baik. Nah, maka dari itu kita tidak boleh tidak berprasangka baik, harus kita berprasangka baik. Begitu Anissa. Ya bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Ya baik, pada anak Bapak bagaimana? Masih ada yang ditanyakan atau yang diragukan terkait dengan hadis-hadis tentang kontrol diri dan prasangka baik. Mana tadi dari awal membaca, menerjemahkan juga memahami kandungan itu sudah dilaksanakan pada pelajaran pada hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup pembelajaran kita hari ini. Pas? Ya baik. Kalau udah pas, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyimpulkan bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini, atau sebelum Bapak menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Ada saudara Hadi. Ya bagus sekali saudara Hadi. Memang apa yang disampaikan oleh saudara Hadi tadi betul, bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita harus bisa mengontrol diri, mengontrol amarah kita, dan juga kita harus berprasangka baik kepada Allah, manusia, dan kepada diri kita sendiri. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hadis-hadis tentang
tentang kontrol diri dan prasangka baik. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan terkurang Bapak mohon maaf kalau dalam penyampaian pembelajaran, mohon maaf. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya baik, terima kasih. Semangat buat anak-anak Bapak semuanya. Kita berjuang dan semangat melakukan sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.